Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 11 IPS. Kita ketemu lagi di dunia virtual. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan satu materi baru tentang turunan fungsi aljabar. Nah, ini adalah ringkasan materi turunan fungsi aljabar yang bisa kalian baca di modulnya Kemendikbud, modul tentang turunan fungsi aljabar, modul 3.8 dan 4.8. Oke, apa saja sih yang bakal kita pelajari di turunan fungsi aljabar? Ada kesalahan ketik ya. Jadi yang pertama di turunan fungsi aljabar, ini kita akan bicara tentang, di sini kita akan ada penjelasan tentang sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan gimana menentukan turunan fungsi aljabar berdasarkan definisinya, kemudian sifat-sifat turunan fungsi itu sendiri. Harapannya ketika kalian sudah mengerti, sudah tahu apa itu turunan fungsi aljabar, gimana menentukan turunan fungsi aljabar, dan bagaimana definisi serta sifatnya, kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Oke, turunan fungsi aljabar itu sendiri adalah turunan itu maksudnya pengukuran terhadap bagaimana fungsi itu berubah. Ada nilai yang di sana yang dimasukkan secara umum, kemudian akan menunjukkan bagaimana besaran itu berubah akibat perubahan besaran lainnya. Nah, proses inilah yang disebut dengan turunan. Ketika kita akan belajar tentang turunan fungsi dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang akan kita temukan. Misalnya penentuan nilai maksimum dan minimum. Contoh kasusnya di pembelajaran di pasar nih, kita mau ingin berapa penjualan maksimum yang bisa kita jual, atau berapa modal minimum yang harus kita keluarkan agar penjualan itu maksimum. Nah, ini menggunakan fungsi turunan. Terus ada kecepatan dan kecepatan, bagaimana konstruksi bangunan, ada lagi tentang quick count. Quick count ini biasanya sering kita lihat di pemilihan kepala daerah. Nah, itu menggunakan fungsi turunan. Ada juga navigasi dalam penerbangan. Ini merupakan pemanfaatan turunan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran kita sendiri, yang pertama kita menemukan konsep turunan itu sendiri dari 5 fungsinya, kemudian seperti apa turunan fungsi aljabar ini. Nah, untuk menemukan konsep turunan, secara gampang itu kan berbicara tentang gradien atau kemiringan garis lingkup. Jadi dari konsep turunan itu lebih mudah kita lihat dari melihat turunan, melihat rumus persamaan garis lingkup. Wow. Oke. Sifat turunan. Nah, definisi turunan itu sendiri adalah fungsi. Nah, di sini kita masih menggunakan limit fungsi. Limit fungsi yang kemarin yang kita pelajari sebelumnya. Jadi dasarnya turunan fungsi itu dari limit fungsi. Nah, konsep dasar ini merupakan konsep untuk menentukan suatu turunan fungsi. Nah, seperti apa sih turunan itu sendiri? Jadi ada, ini adalah bentuk umumnya. Untuk fungsi kuadrat sendiri, rumusnya ini bentuk umumnya Y sama dengan AX pangkat M. Ini ya rumusnya, bentuk umumnya. Nah, jika dia akan maka ketika rumus umum turunan itu gampang sebenarnya. Jika dia akan diturunkan, maka M-nya dikalikan A dan pangkatnya dikurang 1. Ini adalah rumus dari sifat-sifatnya. Lebih lanjut lagi, kalian bisa baca di modulnya. Selanjutnya, ini adalah contoh dari turunan pertama. Misalnya, Y sama dengan 100. Jadi kan dikatakan di halaman sebelumnya, kalau dia adalah bilangan konstan, maka turunannya adalah 0. Maka ini contohnya, ketika Y-nya sama dengan 100, ini merupakan bilangan konstan, maka Y akhirnya sama dengan 0. Ini adalah bentuk fungsi yang pertama, 19X dikurang 5, maka turunannya adalah 19X. Ini sesuai dengan sifat yang kedua, jika X tambah B, maka turunannya adalah A. Ini yang contoh ketiga, 6X pangkat 3, maka ketika diturunkan, pangkatnya dikalikan dengan bilangan konstantanya, pangkatnya dikurang 1. Nah, ini ada kesalahan ya, kekurangan menuliskan X harusnya seperti ini. Jadi,
8X pangkat 2. Ketika bentuknya pangkat ada bentuk akar, maka ini dirubah dulu. Pangkat akarnya dirubah dulu dalam bentuk pangkat biasa. Oke. Nah, untuk latihannya ada kesalahan. Misalnya ini bentuk dalam aplikasi kehidupan. Ada persegi dengan titik X, kemudian ditanya bagaimana cara menyelesaikannya setelah persegi. Kemudian ini rumus populasi ya. Ada kesalahan juga.